What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin cerita horror movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Cerita dimulai pada malam itu Ruja sedang menelepon suaminya. Mereka membicarakan soal penyakit yang derita oleh Rachel putrinya itu, karena diketahui Rachel ini yang tiba-tiba mengalami penyakit rabun mata sehingga penglihatannya yang agak sedikit buram. Mereka butuh biaya besar untuk melakukan operasi pengobatan matanya Rachel, tapi pada saat itu tidak mudah bagi mereka mendapatkan uang dengan jumlah besar dalam waktu singkat. Ruja mulai sedikit buntu, gelisah dan bingung sekaligus sedih melihat kondisi putrinya yang selalu mengeluhkan penglihatannya yang semakin hari semakin sulit untuk melihat. Ruja meyakinkan kepada Rachel kalau matanya akan sembuh dan bisa melihat kembali seperti sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan suaminya Ruja hanya dalam sebuah foto saja guys. Dalam kebingungan apa yang harus Ruja lakukan. Tapi tak lama kemudian terdengar suara pintu itu ada yang mengetuk. Terlihat dari lubang pintu seorang laki-laki bernama Wichai yang mengaku sebagai teman lama ayahnya. Wichai mengabarkan ada sesuatu hal yang sangat penting dan mengharuskan Ruja untuk pulang ke Thailand. Namun saat itu Ruja masih mempertimbangkannya. Entah kenapa Ruja seperti ragu dan ada kekhawatiran jika dia kembali ke Thailand. Saat dalam tidurnya, Ruja tiba-tiba mendengar ada suara orang yang sedang batuk. Namun saat dia berbalik ke arah Rachel yang ada di sampingnya, Ruja diperlihatkan ada sesosok nenek tua dengan mukanya yang sangat menyeramkan. Sesosok nenek tua itu berkata, "Jangan kembali, namun itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja." Tapi dalam mimpi yang dialaminya, seperti sebuah pesan untuk Ruja agar tidak ke rumah itu lagi. Ruja ternyata sedang dalam perjalanan bersama Wichai menuju Chiang Mai. Ruja memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya Ruja terdahulu yang berada di sebuah pedesaan terpencil, kawasan yang berada di tengah hutan. Ruja lahir dan tumbuh di rumah tersebut. Banyak kenangan yang sudah dialami di rumah itu. Tapi tak bisa dibohongi, ada sedikit kekhawatirannya dari raut muka Ruja seperti ada sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di rumah itu. Dahulu, ayahnya Ruja yang bernama Pakron adalah seorang seniman lukis yang cukup terkenal. Setelah kematian kedua orang tuanya, Ruja meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke Amerika bersama suaminya. Setelah bertahun-tahun Ruja akhirnya kembali ke rumah itu lagi karena dia mendapati tawaran dari Wichai kalau ada yang mau membeli lukisan yang dibuat oleh ayahnya. Dalam pikiran Ruja, mungkin ini jalan baginya untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai operasi matanya Rachel. Sambil menunggu lukisan itu terjual, terpaksa Ruja yang harus tinggal di rumah lamanya untuk beberapa hari. Selama ini rumah tersebut dirawat oleh seseorang yang bernama Nyai Adan. Wichai lalu mengajak Ruja ke studio di mana dahulu itu adalah tempat biasa mendiang ayahnya melukis. Dan di studio itu juga hasil karya lukis ayahnya disimpan. Ruja menitipkan Rachel kepada Nyai Adan karena studio tersebut tidak memperbolehkan anak kecil untuk masuk ke sana. Di studio itu terlihat ada lukisan seorang wanita. Jika dilihat dari lukisan tersebut terlihat model yang dilukis seperti berada dalam kondisi yang sangat ketakutan. Tak ayal itu juga membuat rasa traumatik yang dialami Ruja kembali dia rasakan. Ruja tidak ingin mengingat kembali apa yang pernah terjadi terdahulu. Di sini ada sesuatu yang Ruja sembunyikan guys. Di balik terciptanya lukisan tersebut, Wichai mengatakan dari dua lukisan itu, salah satunya ada yang pernah terjual. Namun setelah beberapa hari kemudian, lukisan itu dikembalikan lagi ke studio karena si pembeli mengalami kejadian aneh yang sangat mengerikan. Konon semua keluarganya dibunuh oleh dia sendiri, lalu dia pun membunuh dirinya sendiri. Dari kejadian pada saat itu ditemukan ada sebuah kertas di bawah lukisannya yang bertuliskan, "Aku kembalikan kamu kepada yang membuat lukisan tersebut."
Dan untuk lukisan yang kedua, ayahnya Ruja membuat lukisan tersebut tidak untuk dijual. Namun kini ada seorang jutawan yang ingin membeli lukisan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Wichai tak ada hak untuk menjual lukisannya karena itu adalah warisan peninggalan Pakron ayahnya Ruja. Wichai meminta izin terlebih dahulu kepada Ruja untuk menjual lukisan itu. Tanpa ragu, Ruja langsung menanyakan kapan uangnya bisa dia terima. Ruja sudah tidak ingin lagi berurusan kepada lukisan-lukisan peninggalan ayahnya itu. Bahkan Ruja juga tidak ingin tahu bagaimana ayahnya itu meninggal. Tapi Wichai mengatakan kalau Pakron ayahnya Ruja tewas karena gantung diri persis di bawah lukisan-lukisan tersebut. Sementara di lain sisi Rachel yang berada di rumah, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memberikan sebuah selendang berwarna merah yang diikatkan ke leher Rachel. Entah siapa yang memberikan selendang tersebut, namun Nyai Adan yang melihat itu pun sangat kaget. Tapi sebelum lukisannya dijual, ada beberapa yang harus diperbaiki karena ternyata ada retakan di lukisan tersebut. Wichai akan memanggil orang yang akan memperbaiki lukisannya. Ruja menyerahkan semuanya kepada Wichai. Yang terpenting baginya lukisannya cepat terjual. Dan tak hanya itu, ternyata Ruja juga meminta tolong kepada Wichai untuk menjualkan rumah peninggalan orang tuanya itu. Ruja sudah tidak ingin berurusan dengan harta warisan peninggalan orang tuanya. Di malam harinya Nyai Adan datang ke sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Rumah tersebut ada di tengah-tengah hutan. Nyai Adan mengembalikan dan mengikatkan selendang merah itu yang tadi siang dipakai oleh Rachel. Sebelum pergi dia sempat mengatakan meminta arwah gentayangan itu untuk tidak mengganggunya. Tapi saat itu dia melihat ada salah satu tangan yang keluar dari arah jendela. Sempat si Nyai akan kabur, namun selendang merah yang tiba-tiba saja mengikat kaki Nyai Adan. Di rumah, Rachel mengeluhkan kepada ibunya kenapa dia tidak bisa melihat lukisan wajah kakeknya yang ada di sana. Ruja mengatakan kalau wajah kakeknya akan membuat Rachel bermimpi buruk dan Rachel tidak perlu tahu soal wajah kakeknya itu. Ruja teringat kepada masa kecilnya dahulu yang membuat dia bersedih dan rindu akan sesosok ibunya yang sudah meninggal. Pada saat mereka sedang tertidur lelap, Ruja terbangun dan melihat Rachel yang sudah menghilang. Dia pun mencarinya dan melihat Rachel yang ada di bawah. Namun terdengar suara Rachel memanggil dari dalam kamar. Ruja yang sempat bingung karena di rumah itu yang tinggal hanya mereka bertiga saja. Dia, Rachel dan juga Nyai Adan. Lalu siapa tadi yang ada di bawah yang terlihat oleh Ruja seperti Rachel? Dan tiba-tiba ada tangan yang keluar dari bawah kasur yang menarik Rachel. Ruja yang bergegas menghampiri, namun pintu itu tertutup dengan sendirinya hingga tangannya terjepit sampai jari-jarinya Ruja terputus karena mencoba ditarik paksa. Tapi lagi-lagi itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Dan di pagi hari, Ruja mendapati Rachel yang sudah tidak ada lagi di rumah. Dia mencari ke semua ruangan yang ada, namun Rachel tidak ada di sana. Bahkan Nyi Adan pun tidak mengetahui keberadaan Rachel ada di mana. Keadaan tersebut memaksa mereka harus mencari ke dalam hutan yang memang rumah mereka berada di tengah-tengah hutan. Ruja sempat mencari ke dalam studio, tapi justru di sana dia mendapati gangguan dari arwah gentayangan. Rachel tidak tahu kalau ada ular kobra yang sedang mengincarnya, tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengambil Rachel. Akhirnya Rachel ditemukan oleh seorang pria yang kebetulan sedang melintas di hutan tersebut. Dia adalah Tim. Diketahui kalau ternyata Tim ini adalah orang suruhannya Wichai yang akan memperbaiki lukisannya itu. Ruja sempat merasa aneh kenapa Tim sudah berada di dalam hutan. Tim menceritakan awalnya dia hanya ingin melukis sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Namun di tengah perjalanan dia malah bertemu dengan Rachel. Tapi apapun itu Ruja berterima kasih karena sudah menyelamatkan Rachel. Singkat cerita, Tim yang akan melihat lukisan yang akan diperbaikinya di dalam studio, dia juga melihat ada beberapa foto asli dari sang model. Setelah melihat dengan teliti lukisan tersebut, ada retakan yang menarik perhatian Tim, lalu dia memberitahukan kepada Ruja soal retakan tersebut.
Setiap Ruja melihat lukisan itu, Ruja selalu diliputi oleh rasa takut. Dan saat tim mencongkel retakan yang ada di lukisan, ternyata ada lukisan lain yang membentuk sebuah mata. Saat itu Ruja sangat marah dan meminta kepada tim untuk memperbaikinya saja, dan tim tidak perlu tahu apa yang ada di balik lukisan tersebut. Di rumah Ruja melihat Nyai Adan sedang memakaikan baju-baju Ruja terdahulu saat Ruja masih kecil. Namun justru itu malah membuat Ruja menjadi marah. Ruja meminta Nyai Adan untuk membakar semua pakaian itu. Kini Ruja selalu diingatkan kembali kepada saat terdahulu. Tak lama berselang terdengar suara jeritan dari Rachel. Saat itu Rachel ketakutan karena dia melihat ada seseorang di bawah kasur. Untuk meyakinkan Rachel kalau di sana tidak ada apa-apa, Ruja yang akan mencoba melihatnya. Namun ada sesuatu yang bergerak dan jendela rumah yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan terlihat ada sesosok wanita yang sedang menutupi matanya Rachel. Kedua bola matanya Rachel yang diambil, tapi untungnya itu hanyalah gangguan dari arwah gentayangan saja dan tidak benar-benar nyata terjadi kepada mereka. Ruja meminta kepada tim untuk mengantarkan mereka pergi dari sana. Dia sudah tak sanggup lagi dengan teror yang terjadi kepada mereka. Namun karena pada saat itu sedang hujan badai, tim meminta pada Ruja untuk bersabar menunggu sampai hujan reda. Agar mencairkan suasana, tim memberikan sebuah gelang kaki kepada Rachel. Gelang tersebut adalah gelang yang memiliki kekuatan magis. Suara kerincingnya yang bisa menangkal serangan dari arwah jahat. Setelah hujan reda, Ruja mencari tim ke studio itu, namun saat itu tim meminta kepada Ruja untuk sebentar saja masuk ke studio. Dan tidak apa-apa jika Rachel juga dibawa masuk karena ada sesuatu yang dia ingin tunjukkan kepada Ruja. Tim menunjukkan dari retakan tersebut, dia yang penasaran mengupas lukisannya, dan kini terlihat ada lukisan wajah seorang pria. Tim bertanya kepada Ruja siapa sebenarnya pria tersebut. Ruja tahu kalau pria yang ada di dalam lukisan itu adalah pria yang bunuh diri. Ruja bisa tahu karena diberitahu oleh Wichai. Lalu akhirnya tim yang akan mengantarkan Ruja, namun di tengah perjalanan mobilnya malah mati mendadak. Rachel yang duduk di kursi belakang melihat ada sesosok makhluk yang mendekatinya. Dan tiba-tiba saja Rachel sudah menghilang. Di tengah kepanikan terdengar suara kerincing gelang kaki yang dipakai oleh Rachel. Di saat itu tim terpisah dengan Ruja. Ruja melihat sepintas keberadaan Rachel, tapi terlihat kalau ternyata Rachel kini dibawa oleh Nyai Adan. Di saat bersamaan, arwah gentayangan bersama selendang merah itu mulai menyerang Ruja. Lalu Ruja diarahkan ke sebuah rumah kosong itu yang ada di tengah-tengah hutan. Dan tak lama kemudian, dia mendengar kembali suara Rachel yang memanggil dari luar. Akhirnya Ruja menemukan Nyai Adan yang sedang membawa Rachel. Dia yang akan memasukkan Rachel ke sebuah lubang yang ada di sana. Nyai Adan diperlihatkan arwah selendang merah saat dia ke rumah kosong itu. Nyai Adan terpaksa melakukannya karena diancam oleh arwah gentayangan selendang merah untuk membunuh semua keturunan keluarga Parkon. Karena jika dia menolak, Nyai Adan sendiri yang akan dibunuh oleh arwah gentayangan itu. Ruja sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nyai Adan. Tak lama kemudian tim datang dan membokonginya dari arah belakang hingga Nyai Adan terjatuh dan tewas di lubang tersebut. Mereka kembali lagi ke dalam studio. Ruja mulai muak dengan apa yang terjadi. Dia merasa kalau lukisannya yang membawa petaka dan dia yang akan menghancurkan lukisan tersebut. Namun saat itu tim sendiri menghalanginya. Dan tiba-tiba saja Rachel yang kini dirasuki oleh arwah gentayangan. Lalu arwah gentayangan yang ada dalam tubuh Rachel menuntut balas kepada keluarga Parkon. Tak lama kemudian kedua lukisan itu yang mulai retak
dan di sini mereka diperlihatkan kepada lukisan asli yang dibuat oleh Parkon ayahnya Ruja. Arwah gentayangan selendang merah itu mulai menunjukkan wujudnya. Tak lama kemudian Wichai datang. Dan tadi duga justru kini tim malah menyerang mereka semuanya. Dari sini kita diperlihatkan ke masa lalu Ruja saat masih kecil. Di malam itu Parkon bersama seorang wanita yang bernama Prang. Diketahui kalau Prang adalah model sekaligus istri pertama Parkon, tapi saat itu Parkon sudah tidak mencintai lagi Prang karena cinta Parkon kini berpindah kepada istri keduanya. Prang mau melakukan apa saja asal Parkon bisa kembali mencintainya. Bisa dikatakan kalau Prang ini cinta mati kepada Parkon, guys. Film pun berpindah kepada Ruja yang kini dia diikat dan digantung tim. Lalu menghampiri Wichai meminta dia menjelaskan lukisan yang dibuat oleh Parkon. Wichai menceritakan setelah pesta yang diadakan pada malam itu, Parkon memanfaatkan dan memilih Prang yang dijadikan objek untuk dibuat sebuah lukisan. Prang yang adalah istri pertama Parkon dan justru Parkon tega memberikan Prang kepada pria hidung belang yang adalah teman-teman dia sendiri dan dilukis bersama mereka dengan tanpa busana. Di sini diketahui guys, kalau ternyata Prang adalah ibunya Tim. Dan kini, Tim yang sudah dewasa menuntut balas kepada laki-laki yang dilukis bersama ibunya. Orang yang membeli lukisan tersebut adalah salah satu dari mereka yang ada di dalam lukisan tersebut. Kematian mereka yang secara misterius, ternyata itu didiskon umur oleh Tim sendiri. Dia juga memperlihatkan pria lainnya yang sudah dia diskon umur. Dan kini adalah giliran Wichai yang harus metong. Tim melihat lukisan yang kedua dan terkuaklah sebenarnya Tim dan Ruja ini adalah adik kakak guys, namun dari ibu yang berbeda. Tapi ternyata ibunya Ruja mempunyai niat jahat. Dia menyewa seorang dukun melemparkan ular-ular berbisa ke rumahnya Prang yang ada di hutan itu. Dan saat itu ibunya melarang Ruja untuk bermain dengan Tim. Ibunya mengajarkan sebuah mantra kepada Ruja agar Ruja tidak bisa melihat Tim lagi. Dan itu berhasil. Ruja kecil yang tidak bisa melihat keberadaan Tim. Lukisan tersebut dilukis saat Prang dalam keadaan tergantung. Dan saat itu, Tim kecil yang melihat berusaha menolong ibunya. Namun justru Parkon yang melihat posisi tersebut membuat jiwa seni Parkon semakin bergairah. Karena lukisan yang dibuatnya akan terasa lebih hidup dan menarik nantinya. Sebenarnya ibunya bisa terselamatkan, asalkan pada saat itu Ruja meminta kepada Parkon untuk menghentikan semua itu. Namun Ruja sendiri malah memilih membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh ibunya agar tidak bisa melihat mereka. Dan ibunya Ruja pun yang melihat kejadian kepada mereka malah membiarkan itu terjadi. Setelah itu mayat Prang bersama Tim dibuang ke lubang yang ada di dalam hutan. Tim ingin menuntut balas kepada Ruja, dia yang akan melukis Rachel dalam keadaan tak berdaya agar Ruja bisa merasakan apa yang Tim rasakan pada saat itu. Namun saat dia akan mengambil alat lukis yang ada di dalam tas, ternyata tas tersebut sudah berisikan ular berbisa yang sengaja dimasukkan oleh Nyai Adan. Tim yang sedang sibuk menembaki ular tersebut, Ruja berusaha mengambil pisau cutter yang ada di bawah, baku hantam yang sudah tidak bisa dihindari. Tapi untung saja Ruja berhasil menikam kakinya Tim dengan pisau cutter. Tak sampai di situ saja, Ruja pun membakar Tim bersama lukisan-lukisan yang ada di sana. Ruja dan Rachel pun berhasil selamat dan kabur dari rumah terkutuk itu. Dan di akhir film kita juga diperlihatkan di mana saat Parkon tewas didiskon umur oleh arwah gentayangan Prang istri pertamanya. Begitu juga ibunya Ruja yang tewas tergantung oleh selendang merah itu. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sudut pandang Prang ibunya Tim.
Terkadang sebagian orang rela merendahkan dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan balasan cinta dari orang yang dicintainya. Percayalah guys, di saat kalian merendahkan diri untuk mendapatkan cinta, bukan kebahagiaan yang akan kalian dapatkan, justru kalian akan semakin terinjak-injak. Boleh berjuang untuk mendapatkan cinta, tapi tidak dengan cara merendahkan diri di hadapan orang tersebut. Dan satu lagi, jangan merasa penting dalam hidup seseorang. Ingat, hati orang bisa berubah kapan saja. Hari ini kamu berharga, bisa jadi besok kamu tidak berguna. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.